Kalau seandainya di rumah aja takut kebakaran, takut anaknya terbakar, bagaimana orang yang mendiamkan anak untuk salat subuh? Orang tua lebih gemar untuk melepaskan anaknya ke dalam neraka jahanam. Kalau cari anak menantu jangan yang mau yang nganggur, jangan mau. Ya, jangan ya. Bikin pusing. Saya kadang kalau ada anak muda datang minta air, bib, doain bib biar hati saya tenang. Saya tahu doanya. Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Betul ya? Ada doanya. Kalau orang bib, doain bib biar saya jauh daripada penyakit hati. Ada salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ada kan doanya. Saya bingung kadang kalau anak muda minta air sama saya, bib doain dong bib biar saya cepat dapat jodoh. Gue bingung doanya bagaimana ini. Saya tanya minta dapan, minta doa biar cepat dapat jodoh. Saya tanya, tong kerja kagak? Nganggur bib. Oon, lo kerja hasil gaji jejerin di perut. Perempuan mana semua pada mau? Emang dasar matre loh. Tapi jangan matre-matre banget ya. Kalau mau dinikahin sama laki-laki yang benar ya, maharnya cuma 1 miliar, terima. Makin laki-laki di sini makin susah Habib dah. Tapi Nabi paling suka kalau seandainya nikah, pernikahan itu, satu pernikahan itu dikatakan perempuan yang maharnya murah. Yang maharnya, ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Khabbab. Sayyidina Khabbab ini buruk, bongkok, giginya maju, hitam, tidurnya di pinggir Ka'bah, nggak punya baju, nggak punya celana. Kalau pakai baju ampe robek baru ganti, pakai celana ampe robek baru ganti. Nabi nanya sama si Khabbab, wahai Khabbab, umur udah berapa? 37 ya Rasulullah. Udah menikah? Belum ya Rasulullah. Siapa yang mau sama saya? Udah miskin, jelek. Udah miskin? Tapi bukan orang sini, bukan. Tapi engkau ada nggak perempuan yang disuka? Ada. Siapa namanya? Maryam. Maryam ini kembang desa, cantiknya luar biasa. Laler nempel, kepleset. Nyamuk kalau udah ngambil darahnya nggak mau berhenti. Sampai kata nyamuk, biarin saya mati ada di tangan kamu. Genit juga tuh nyamuk ya. Nyamuk gatel tuh yang begitu tuh. Akhirnya Nabi mengajak si Khabbab, wahai Khabbab, tunjukkan aku rumahnya. Ditunjukin rumahnya sama Khabbab. Tuh ya Rasulullah tuh pengkolan tuh belah kiri. Tuh dia tuh rumahnya tuh. Ayo sini ikut. Enggak berani, bapaknya galak. Bapak di sini pada galak-galak nggak? Saya nanya sama yang muda nih, bapaknya di sini galak-galak nggak? Bagus itu baru bapak yang bener. Ini enggak didatengin laki, pakai koko, pakai kain, mau bawa ngaji, main dikasih aja. Nggak boleh begitu, yang bukan mahramnya jangan ya. Bapak ibu tanggung jawab dunia akhirat. Kalau datang ke majlis dalam keadaan bukan mahramnya, tanggung jawab dunia akhirat. Apabila dia mati di tengah jalan, ketabrak, matinya udah pastinya bikin repot, bukan repot keluarga doang, malaikat dibikin keder. Benar-benar malaikat Ridwan datang. Oh ini orang habis majlis mau masuk ke dalam sorga, diangkat sama malaikat Ridwan masukin ke dalam sorga. Ntar dulu kata Malik, ntar duluan. Kenapa emang? Kan namanya Ridwan. Ntar duluan. Kenapa? Ini orang ahli neraka, gue masukin ke dalam neraka. Coba bilat. Yang namanya orang, kalau orang tua udah dibikin susah emang udah pastinya. Ini malaikat dibikin berantem. Yang satu bilang habis majlis, yang satu maksiat. Kenapa emang? Kan bukan mahramnya. Ya jangan ya, ibu yang tegas, bapak yang tegas. Terus si Khabbab bilang, ya Rasulullah jangan, bapaknya galak.
Akhirnya didatangin sama Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke rumahku? Ini kabar sangat gembira katanya. Apa jawaban Rasulullah? Aku ingin melamar putrimu. Wah, senang bapaknya. Senang bapaknya. Yang mana ya Rasulullah? Yang mana katanya? Benar engkau ingin melamar putriku? Iya, betul. Untuk Khabbab. Langsung cemberut bapaknya. Khabbab mana ya Rasulullah? Itu yang setiap hari jagain Ka'bah. Oh enggak Rasulullah, enggak deh, cari rumah yang lain aja dah. Maryam nyaut di belakang. Pas Rasulullah keluar dari rumah, si Maryam nyaut, wahai Abah, siapa yang datang? Rasulullah, ada keperluan apa si Rasulullah ingin datang ke rumah ini? Ingin melamarmu. Untuk siapa? Untuk Khabbab. Terima dan aku menerimanya. Kenapa? Karena yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu? Sampai detik ini muadzin dan suara orang-orang yang saat ini menjadi imam di Masjidil Haram, khatib di Masjidil Haram, rata-rata keturunannya Khabbab. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa. Kenapa? Yang ngelamar Nabi, yang keluar orang-orang soleh, yang keluar hafizul Quran. Jadi jangan lihat jeleknya. Besok ada yang jelek, terima. Tenang, yang jelek kok angkat. Tenang aja. Tapi nggak ada jelek adat ya. Kalau jelek adat atau sifat nggak boleh. Nggak boleh dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, nggak boleh. Kalau besok ada laki yang dikit-dikit ngambek suruh pakai rok. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ada yang begitu ada? Ada. Derita loh. Ibu juga jangan nggak boleh sama suami ya, harus pakai kasih sayang. Coba lihat Nabi Muhammad. Saya nggak ngebahas Isra wal Mi'raj deh kali ini deh, rumah tangga biar antang dulu. Bener. Kalau pengen rumah yang disebut baiti jannati, pernah dengar ya? Rumahku surgaku. Pengen nggak rumah jadi surga? Taruh Allah sama Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Jangan disia-siain. Kalau sudah ada Allah sama Nabi Muhammad di rumah kita jadi sorga. Kenapa? Buka satu pintu ngelihat anak lagi ngaji, buka pintu yang satu anak kedua lagi baca ratib, buka pintu yang ketiga anak lagi baca maulid. Kira-kira seneng nggak begitu? Seneng apa enggak? Besok semua kayak begitu nih anak-anak muda ya. Jangan tiap kali malam maghrib adanya keluyuran. Ibu sama bapak juga jangan salah kalau nakut-nakutin anak. Kadang suka ngedidiknya anak-anak suka kelewatan juga sih, dibikin takutnya sama setan. Tong, Neng, jangan keluar ya maghrib-maghrib, ntar diculik sama kalong wewe. Bener? Nggak boleh begitu. Bilangin, Neng, Tong, jangan keluar dulu ya. Ini maghrib Allah di mana banyak nurunin rahmah sama keberkahan. Sholat yuk sama ibu yuk, temenin yuk. Selesai itu doa sama Allah, mudah-mudahan rezeki kita Allah berkahin. Coba ajak anak-anak kita kayak begitu. Ini enggak. Dikit-dikit ditakutin sama ondel-ondel. Dikit-dikit ditakutin sama kalong wewe. Kapan takutnya sama Allah? Amak lagi kalau ngasih duit ke anak dikit-dikit jangan cuma langsung dikasih. Gelarin sejadahnya dulu. Nih sholat dulu, ambil wudhu sholat. Minta sama Allah rezekinya. Ini anak apa hubungannya? Iya udah minta sama Allah, Allah pasti bakal kasih. Dia lagi sholat ambil duit 10.000. Selesai sholat, nih rezeki itu dari Allah. Didik mereka untuk percaya kepada Allah dan sandarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, kita membanyakan lupa. Sama anak sayang luar biasa. Sekarang nih saya mau bilang, akhir zaman ini ibu sama bapak lebih senang ngejaga anaknya dengan cara untuk bermaksiat kepada Allah. Coba kita lihat anak kita sekarang. Bangun tidur yang dipegang Quran apa handphone? Ayo jujur Bu. Bu, ibu, yang pertama dipegang Quran apa handphone? Ambil handphonenya banting Bu, rusakin handphonenya. Kalau orang tua sekarang mah takut sama anak, betul. Kalau anak sekarang mah berani, udah nuding-nuding orang tuanya, nunjuk-nunjuk orang tuanya, berani, matanya melotot-melotot. Coba colok Bu, dia melotot colok. Apa lo melotot-melotot sama gua? Jangan takut. Nih sekarang orang tua takut banget sama anak. Orang lagi nggak sholat subuh susah banget dibangunin. Ya Allah, ayo sholat, ayo sholat. Ntar dulu narik selimut lagi.
Kalau ibu diamin, bapak diamin anak nih kayak begini di dalam rumah, nauzubillah min dzalik, bapak sama ibu siap-siap ditendang masuk ke neraka jahanam. Kalau sekarang saya mau tanya, ada salah satu rumah kebakaran, ya, ada salah satu rumah kebakaran, tapi mudah-mudahan bukan di kampung ini. Insya Allah kampung ini diberikan keberkahan oleh Allah, dijauhkan bala insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada satu rumah kebakaran. Jika satu rumah ini kebakaran, ada anak lagi tidur di dalam kamar, kira-kira orang tua selamatin nggak anaknya? Benar. Kalau bapak ibunya kebakar gimana? Masa bodoh Bib, yang penting anak saya selamat. Nggak ada orang tua, yo biarin aja lah kebakaran, stoknya masih banyak. Nggak ada yang begitu, nggak ada, pasti bakal diselamatin. Kenapa? Karena tahu panasnya mati dalam keadaan sangat luar biasa panasnya. Dia masuk, diambil anaknya, diseret, dibawa keluar. Kalau seandainya di rumah aja takut kebakaran, takut anaknya terbakar, bagaimana orang yang mendiamkan anak untuk salat subuh? Orang tua lebih gemar untuk melepaskan anaknya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati masalah salat ini. Hati-hati sekali lagi. Untuk masalah suami istri, cari Allah, cari Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Kalau nggak ada Allah, nggak ada Nabi Muhammad, nggak bakal berkah rumah kita. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nih kadang kita ingat kalau lagi sholat, utang kita ingat, lukisan miring kita ingat, suami lagi di mana dia ingat. Kalau ibu, saya mau tanya, ibu takut nggak suami selingkuh? Takut nggak? Bener? Apa biasa aja? Tapi kayaknya biasa aja deh. Coba ini saya pengen bilang, kalau ibu nggak cinta sama bapak, saya doain mudah-mudahan bapaknya kawin lagi. Aminnya kencang sekali.